Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Anak-anak ibu, hari ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Di Hari Raya Idul Adha, kita umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Anak-anak ibu tahu nggak bagaimana asal mulanya kita umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban? Nah, kalau belum tahu, ibu mau cerita. Mau? Ini adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau memiliki seorang istri bernama Sarah, tetapi sudah lama menikah belum diberikan anak oleh Allah. Lalu Sarah memberikan hamba sahayanya atau pembantunya yang namanya Hajar untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, setelah menikah dengan Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra, diberi nama Ismail. Dengan petunjuk Allah, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke suatu tempat. Tempatnya padang yang tandus dan gersang, tidak ada apa-apa di sana, panas. Tetapi karena iman yang kuat, karena kecintaan kepada Allah, karena itu adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim ikhlas. Nabi Ibrahim sabar untuk melaksanakannya. Siti Hajar pun demikian. Karena ini adalah perintah Allah, maka dia pun ikhlas dan sabar untuk melaksanakannya. Kemudian tak lama setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan Hajar, perbekalan yang dibawa oleh mereka sudah habis. Jadi Nabi Ismailnya kehausan dan kelaparan, menangis. Lalu ibunya berlari-lari kecil mencari bantuan, berlari ke Bukit Safa. Di sana tidak ada apa-apa. Lalu berlari lagi ke Bukit Marwah. Ternyata tidak ada apa-apa. Tetapi tidak putus asa. Berlari lagi. Sampai Allah mendatangkan malaikat Jibril. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah mata air. Yang mata air tersebut sampai sekarang masih mengalir. Yaitu mata air sumur air Zam-Zam. Lalu setelah ada mata air di situ, tinggal Ismail dan Hajar tinggal di situ. Lama-lama ada datang, kalau sekelompok orang berdagang melewatinya, minta air. Kemudian ada yang tinggal di situ. Lama-kelamaan yang datang banyak, yang tinggal di situ banyak. Lama-lama menjadi sebuah kota yang sekarang ini disebut sebagai kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah lama meninggalkan Nabi Ismail dan Hajar, Nabi Ibrahim merasa rindu. Rindu kan? Seorang ayah kalau lama nggak jumpa sama anaknya rindu. Kemudian Nabi Ibrahim datang mengunjungi Ismail dan Hajar. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim sangat senang. Ternyata keadaan Hajar dan Ismail dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan berkecukupan. Banyak tetangganya, banyak hewan ternaknya, dan alhamdulillah. Nah, setelah tinggal di situ beberapa saat, Nabi Ibrahim diberi mimpi oleh Allah. Setelah terbangun dari mimpinya, Nabi Ibrahim merasa gundah. Lalu berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya
Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Sedih Nabi Ibrahim. Tetapi ternyata Nabi Ismail adalah anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan kepada orang tua. Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, jika itu adalah perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Maka insya Allah aku akan sabar dan ikhlas. Sungguh sedih Nabi Ibrahim, makin sedih. Tetapi senang, sedih bercampur senang. Sedih karena harus menyembelih anaknya, senang karena melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang patuh dan soleh. Kemudian karena ini adalah perintah Allah, maka mereka pun melaksanakannya. Nabi Ibrahim segera membawa Nabi Ismail untuk disembelih. Lalu setelah pisau diasah dan semuanya sudah dipersiapkan, tiba-tiba Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Karena Allah sudah menerima pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak perlu disembelih lagi, sama Allah digantikan dengan domba. Maka sembelihlah hewan kurban domba itu, tidak perlu menyembelih Ismail. Alhamdulillah Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Alhamdulillah. Ini adalah kisah awalnya syariat berkurban. Semoga kita semua bisa meneladani keikhlasan, kesabaran dari keluarga Nabi Ibrahim ini. Sampai di sini dulu cerita Ibu. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.